Om Swastiastu. Baik, sebelum saya memulai menjelaskan materi kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Nilan Srimaiti dengan NIM 19130111026 dari 4A Pendidikan Matematika. Adapun kajian materi yang pertama, bunga tunggal berulang-ulang atau bunga majemuk. Yang kedua yaitu rumus jumlah bunga majemuk. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu bunga berulang-ulang atau bunga majemuk. Baik, sebelum kalian memahami bagaimana cara perhitungan dari bunga majemuk ini, kalian harus tahu dan memahami apa itu bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah bunga tunggal yang diaplikasikan berulang-ulang untuk jumlah yang meningkat dengan bunga tunggal setiap kali diperoleh, di mana bunga majemuk ini bunganya selalu berubah setiap periode. Lantas, mengapa besar nilai pembayaran bunga majemuk selalu berbeda di setiap periode? Hal itu dikarenakan perhitungan bunga didasarkan pada besaran simpanan atau pinjaman sebelumnya. Nah, biasanya bunga majemuk ini diaplikasikan pada pinjaman maupun investasi. Baik, langsung saja kita selanjutnya ke contoh soal. Nah, dalam slide dikatakan bahwa investasi $1.000 dengan bunga sederhana sebesar 6% per tahun, sehingga mendapatkan bunga $60 per tahun. Dalam 3 tahun, bunga sederhana akan berjumlah $180. Nah, ini diumpamakan atau diandaikan dalam perhitungan bunga sederhana. Namun, jika bunga yang didapatkan ditambahkan dengan pokok-pokok yang baru dapat menghasilkan bunga, investasi dapat meningkat lebih cepat dari bunga tunggal. Nah, bunga pokok-pokok yang dibayar meningkat dengan cara ini dikenal sebagai bunga majemuk. Lantas, bagaimana cara kita menunjukkan peningkatan investasi sebesar $1.000 jika tingkat bunga adalah 6% secara majemuk setiap tahunnya? Baik, ini merupakan solusi peningkatan investasi sebesar $1.000 jika tingkat bunga adalah 6% secara majemuk setiap tahunnya. Nah, di sini ada dua perhitungan, yaitu sebagian kiri dan bagian kanan. Nah, untuk perhitungan bagian kiri, di mana ditulis modal awal yaitu sebesar $1.000. Nah, ini sesuai dengan soal yang sebelumnya. Lalu didapatkan bunga tahun pertama sebesar 6% yaitu $60, dan bunga tahun kedua sebesar 6% $63.60, dan bunga tahun ketiga sebesar 6% yaitu $67.42, sehingga total investasi saat akhir tahun ketiga yaitu sebesar $1.161.02. Lalu bagaimanakah cara menghitung bunga yang didapatkan setiap tahunnya dan perhitungan modal awal tahun? Nah, untuk mendapatkan hal itu kita bisa simak pada slide bagian kanan, di mana bagian slide kanan ini sudah dihitung per tahunnya. Nah, untuk mencari modal awal tahun, kita bisa menghitung dengan mengalihkan bunga majemuk 6% tersebut dengan modal awal terlebih dahulu, lalu dijumlahkan kembali dengan modal awal. Nah, pada tahun pertama tentunya modal awal yaitu $1.000, lalu dikalikan dengan 6% sehingga didapatkan bunga tahun pertama sebesar 6%-nya itu adalah $60. Nah, untuk mendapatkan modal saat awal tahun kedua yaitu merupakan investasi tahun pertama. Nah, modal tahun kedua adalah perhitungan dari investasi tahun pertama, yaitu dengan menjumlahkan hasil dari bunga tahun pertama dengan modal awal tersebut sehingga didapatkan $1.060. Nah, $1.060 ini merupakan hasil investasi tahun pertama dan modal saat awal tahun kedua. Nah, selanjutnya pada tahun kedua dilakukan sama dengan tahun pertama, di mana berarti modal awal tahun kedua ini yaitu sebesar $1.060, lalu dikalikan dengan 6% dan jumlahkan kembali dengan modal tahun kedua. Nah, begitupun pada tahun ketiga sehingga didapatkan hasil sebesar $1.191.02. Nah, baik, selanjutnya yaitu rumus jumlah bunga majemuk. Nah, dalam perjalanan banyak bisnis, bunga selalu dihitung secara manual. Biasanya, bunga dihitung setiap semester, triwulan, sebulan, harian, ataupun tahunan, begitu juga pada suatu interval waktu lainnya. Waktu antara perhitungan bunga majemuk disebut dengan konversi atau periode bunga. Nah, kita
kita bisa lihat pada pojok kanan slide merupakan jumlah bunga majemuk, di mana dalam gambar tabel tersebut tingkat suku bunga nominal ditandai dengan simbol J, jumlah konversi periode waktu per tahun adalah ditunjukkan dengan simbol N, dan persamaan yang berkaitan dengan J, I, dan M adalah I sama dengan J per M atau J sama dengan I kali M. Nah, simbol JM berarti tingkat nominal J dikonversi oleh M kali dalam setahun. Nah, untuk rumus dari jumlah bunga majemuk yaitu S sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana S merupakan jumlah bunga majemuk, P yaitu tabungan awal, dan I tingkat suku bunga berperiode, dan N banyaknya periode per konversi. Baik, langsung saja ke contoh soal dari jumlah bunga majemuk, yaitu Pak Doni menabung uang sebesar $40 selama 6 tahun 3 bulan dengan bunga 5% per semester. Berapakah jumlah uang yang didapat Pak Doni? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan secara langsung rumus jumlah dari bunga majemuk. Baik, langsung saja penjelasannya kita menggunakan rumus jumlah bunga majemuk. Nah, untuk dari soal yang tadi, kita ketahui bahwa P atau tabungan awal dari Pak Doni sebesar $40 dan T yaitu waktu sebesar 6 tahun 3 bulan, bisa juga diubah menjadi bulan menjadi 75 bulan, dan N yang merupakan banyaknya periode per konversi yaitu 12, dan I tingkat suku bunga per periodenya adalah 5% yaitu 0,05. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus yaitu S sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, untuk P nya yaitu sebesar $40 dan 1 plus I yaitu 0,05 pangkat N. N adalah periode per konversi yaitu 12, sehingga didapatkan jumlah tabungan majemuknya yaitu sebesar 71.834. Baik, itulah penjelasan dari keseluruhan materi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah pada tiap-tiap periode. Yang kedua, untuk menghitung jumlah bunga majemuk yang akan kita peroleh setiap tahunnya, kita dapat menggunakan rumus yaitu S sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Nah, yang ketiga, waktu antara perhitungan bunga majemuk disebut konversi atau periode bunga. Unit dasar waktu digunakan dalam semua masalah bunga majemuk. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya harap penjelasan dari saya dapat bermanfaat dan mudah dipahami, dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.